Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuki bulan Maret dan tema kita selama bulan Maret ini bebas dari serangan kejahatan serta penghinaan dan gangguan. Untuk itu kami mengajak jemaat untuk berpuasa ala Daniel Mulai tanggal 10 Maret tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2025 kita melakukan puasa Daniel selama 21 hari. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang memuji meninggikan namanya, sebab dialah Tuhan satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan kita. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Tuhan, kami datang menaikkan puji syukur kami hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tiada bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih
memuji kebesaran-Mu Tuhan, di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kau yang layak ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kami muliakan, kami agungkan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus ditinggikan di atas pujian
dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku, hidupmu, haleluya, kesembuhanku. Salibmu Tuhan, salibmu, kemenanganku, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya, segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, benar Tuhan, Engkaulah yang terpuji, termulia, ditinggikan di atas segalanya, di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Ku sujud dan berterima kasih. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang Dia layak dipuji dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang jika kita percaya dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apabila
merasakan kuasa dari Tuhan. Amin. Mari dong berikan senyum. Kanan kiri katakan, ku diberi kuasa dari Tuhan. Yesus Tuhan ya. Dalam hitungan di 3, 1, 2, 3. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Lord, thank you buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh hadir ke tempat-Mu, itu semua karena kasih-Mu Bapa.
Kalau sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya, Engkau yang boleh berkati persembahan kami Tuhan. Bila persembahan ini boleh berguna untuk gerejamu, Engkau juga boleh tambahkan Tuhan berkat yang daripadamu saja. Yang dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kami nggak tahu hari-hari ke depan akan seperti apa. Kami nggak tahu apa yang akan menghadang kami. Kami nggak tahu apa yang akan merintangi kami ke depan. Tetapi satu yang kami pegang, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa punya hati yang penuh dengan ucapan syukur, yang rela menerima apa saja yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Karena kami tahu Yesus Tuhan kami hanya bisa bikin satu hal, yaitu kebaikan. Engkau hanya bisa buat kebaikan. Kalau sekarang belum baik, kami percaya waktu kami punya hati dengan penuh ucapan syukur, segala sesuatu pasti akan baik. Pimpin kami Tuhan, beberapa waktu ke depan kami akan dengar firman-Mu. Kami telah disegarkan oleh setiap puji-pujian. Kami bersyukur atas setiap hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Pimpin kami, siapkan kami untuk terima pesan Tuhan yang bisa kami pegang, yang bisa kami lakukan, dan yang bisa kami bagikan bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu yang berbicara, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba bukanlah perkataan yang ia pikirkan, tetapi semua Roh Kudus yang memimpin. Sebab kami percaya apabila Roh Kudus yang memimpin, setiap perkataan yang keluar akan penuh dengan berkat,
pembaharuan dan perubahan buat kami semuanya. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan Amin. Sebelum duduk boleh gak beri tepuk tangan buat teman-teman sudah melayani kita, saudara-saudara. Terima kasih. Saya duduk semuanya. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Saya harap ngomongan barusan tuh bukan cuma sekedar slogan yang kalau ditanya apa kabar terus ngomongnya luar biasa ya. Saya berharap sekali saudara-saudara setiap kali ditanya kabarnya luar biasa itu betul-betul Anda rasakan. Kalau sampai Anda lagi nggak luar biasa juga nggak apa-apa loh. Beneran. Kalau Anda bilang, aduh Pak lagi biasa-biasa aja, nggak apa-apa juga. Nggak harus luar biasa terus. Karena ya dalam kehidupannya seperti itu. Kita nggak selalu ada di fase luar biasa. Ada kalanya kita ngerasa biasa-biasa atau bahkan kurang dari biasa. Dan itu normal saudara-saudara. Makanya kita perlu Tuhan. Makanya kita perlu Yesus. Dan karena itulah Tuhan mati buat kita semua. Supaya kita semua dapat pengharapan di dalam Dia. Amin, saudara-saudara. Hari ini saya senang sekali bisa melayani saudara-saudara gue. Karena biasanya saya datang sendirian, hari ini saya datang sama istri saya. Bi, coba diri dulu, kasih lihat mukanya. Nah ini istri saya, saudara-saudara. Itu dia. Kata teman saya, tepuk tangan boleh. Kata teman saya gini, saudara-saudara, dia bercanda ya. Wah Tin, kamu jago banget cari istri ya. Tapi Yun, kamu gak jago cari suami, katanya gitu saudara-saudara. Jadi bercanda-bercanda gitu saudara. Tapi saya percaya apa yang disatukan Tuhan saudara-saudara itu terbaik buat kita semuanya. Amin. Oke. Hari ini kita mau belajar tentang belajar dari anak-anak saudara-saudara. Coba bilang kanan kirinya belajar dari anak-anak. Saya berharap saudara-saudara nanti setelah pulang dari sini yang anaknya masih kecil saudara-saudara, waktu mereka masih usia 1-5 tahun gitu ya, tiap pagi waktu mereka bangun bilang ini, siap Pak Guru, mau ajarin apa ke saya? Nah bilang begitu saudara-saudara. Karena Yesus aja melakukan ini kepada murid-muridnya. Ya, Yesus saja melakukan ini kepada murid-muridnya. Waktu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, Yesus melakukan hal ini kepada murid-muridnya. Kita buka Matius pasal 18, ayat 1-5. Mazmur pasal 18, ayat 1 sampai yang ke-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Alih-alih Yesus menjawab, Yesus melakukan ini saudara-saudara. Maka Yesus memanggil siapa? Seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Jadi waktu murid-muridnya lagu nanya nih, saudara-saudara, Yesus manggil, nak sini dulu. Sini. Bayangan kita anak kecil itu range umurnya berapa kira-kira? 1-5 tahun ya, kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar umuran gitu, ditaruh di sini sama Yesus. Terus Yesus bilang begini di ayat ketiga, saudara-saudara. Lanjut. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi. Jadi setelah kita bertobat, harapannya kita menjadi seperti anak kecil. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak, kita nggak bakal pernah bisa masuk dalam kerajaan surga. Selanjutnya ayat keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi kita harus merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Baru kita tahu bahwa dialah yang terbesar, bahwa kita yang terbesar. Selanjutnya yang paling penting ayat ke-5 saudara-saudara. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Mungkin Anda sering dengar kata-kata dari para pembicara atau hamba-hamba Tuhan bilang, ayat belajar dari anak-anak itu nggak pernah ada, saudara-saudara. Anda cari ayatnya, belajar dari anak-anak itu nggak pernah ada. Tapi saya percaya ayat yang selalu dibilang sama para hamba Tuhan, belajar dari anak-anak itu diambil dari ayat ini. Karena Yesus menempatkan seorang anak supaya murid-muridnya semua belajar untuk jadi seperti anak-anak. Nah pertanyaannya, kenapa kita mesti jadi seperti anak-anak? Saya bertobat tahun 2000 dan saya mulai melayani tahun 2001, saudara-saudara. Saya masuk di industri musik rohani tahun 2006 ya. Sebelumnya saya melayani dulu jadi guru sekolah, bukan jadi guru sekolah minggu. Nggak diterima malah saya jadi guru sekolah minggu, saudara-saudara. Orang hidupnya dulu berantakan jadi guru sekolah minggu. Tahu nggak saya ngapain? Saya ngiringin sekolah minggu karena saya cuma bisa main gitar kan. Belum bisa nulis lagu ya. Karena saya dulu cuma bisa main drum sama main gitar. Karena saya anak band dulu saudara-saudara. Tapi di gereja saya dulu nggak ada drum. Karena dulu buat gereja saya drum itu Lucifer, gitar listrik itu neraka, dan juga bass elektrik itu
temennya legion, saudara-saudara. Ya, jadi yang surga itu hanya grand piano. Jadi gitar akustik boleh, gitar elektrik, wah dalam nama Yesus, langsung begini saudara-saudara. Ya, kita disangka iblis nih. Jadi dulu pelayanan saya cuma ngiringin sekolah minggu. Tapi Anda tahu nggak? Waktu saya ngiringin sekolah minggu, saya ngeliat wajah-wajah yang bersuka cita waktu sedang memuji Tuhan. Kita kan selalu bilang begini ya sama anak-anak muda, anak-anak kita yang jauh lebih muda daripada kita, saudara-saudara. Kita selalu bilang begini, tahu apa sih lo? Masih kecil, masih anak-anak. Nih, papa sama mama nih, udah makan asam garam kehidupan, pengalamannya jauh lebih banyak. Tapi giliran mengekspresikan sesuatu, Anda mesti belajar sama anak-anak. Saya tuh ngiringin mereka, saudara-saudara, saya ngelihat ada kesungguhan hati yang mereka lakukan waktu mereka sedang memuji Tuhan. Beneran, ada kesungguhan hati. Mereka bersuka cita, Kalau mereka lagi nggak mau, mereka nggak mau. Coba, saudara-saudara besok-besok ya lagi ibadah nih, lagi puji-pujian nih. WL biasanya bisa ngelihat nih dari atas ini, kelihatan kan yang nyanyi sungguh-sungguh sama nyanyi yang cuma mangap-mangap doang yang mana, saudara-saudara. Kelihatan. Makanya bersyukur ada orang-orang yang bisa berdiri di depan sini, saudara-saudara. Kelihatan tuh, ada yang ngantuk pun kelihatan, saudara-saudara. Yang matanya merem pun kelihatan. Beneran, kelihatan banget. Dengar baik. Jangan sampai Anda datang hari Minggu atau kebaktian itu cuma jalan rutinitas. Karena kalau Anda ngelakuin itu semua, percaya Anda pulang gak bakal bawa apa-apa. Setiap Anda yang datang, datanglah dengan kerinduan. Karena kalau orang datang dengan kerinduan, pulang pasti bawa sesuatu. Amin. Anak-anak juga begitu. Kenapa mereka mau buru-buru sekolah minggu? Karena mereka tahu mereka bisa ketemu dengan teman-temannya dan mereka bisa memuji Tuhan. Wah, Anda kalau ngeliat mereka gerak, saudara-saudara, benar-benar gerak. Coba yang tua-tua begini disuruh gerak, malu-malu. Itulah kenapa Yesus bilang belajar dari anak-anak. Lihatlah contohnya, merendahkan diri dan menjadi seperti anak-anak. Bertobat dan menyambut aku seperti anak-anak. Anak kecil gak peduli loh papanya punya masalah apa enggak. Kenapa? Bukannya masalah mereka gak peduli atau enggak, karena mereka percaya papanya walaupun punya masalah bakal terus bangkit buat anak-anaknya. Mereka percaya, punya iman. Pernah gak ngeliat ada anak kecil lagi digendong, saudara-saudara? Nih, ada yang punya baby, ada gedean dikit ya. Waktu Anda ngeliat ada anak digendong begini, dilempar, kira-kira anaknya ketawa apa nangis? Hah? Coba ingat-ingat yang dulu masih punya anak kecil, seorang udah gede-gede ya anaknya ya. Waktu dilempar begitu, nangis apa ketawa? Ketawa. Kenapa mereka ketawa? Karena mereka percaya papanya bakal nangkap lagi. Bener gak? Bukan begini nih. Enggak. Mereka tahu papanya bakal nangkap lagi. Dengar baik. Kalau anak-anak aja dilempar, dia percaya papanya bakal nangkap lagi. Kenapa kita gak punya iman seperti anak-anak yang percaya papanya bakal menjaga anak-anaknya? Anda tahu prediksi tahun ini apa, saudara-saudara? Saya bacakan untuk Anda ya. Prediksi tahun ini. Tahun ini diprediksi akan ada 500.000 orang di PHK. Banyak kali 500.000 orang. Tahun kemarin tuh 70.000 orang loh sudah di PHK tahun kemarin. Tahun ini prediksinya 500.000 orang akan di PHK. Baru beberapa minggu yang lalu saya mendengar kabar perusahaan yang saya nggak pernah dengar sebelumnya bakal PHK atau tutup, saudara-saudara. Perusahaannya tutup. Tahu nggak apa? Yamaha Musik Indonesia. Dia tutup. Bayangin, ada ribuan orang yang nggak di PHK. Anda ngerti nggak maksudnya pas saya ngomong seperti ini? Kalau PHK-nya meningkat, kriminalitas bakal meningkat. Dan Anda mesti hati-hati menjalani kehidupan sekarang. Terus apalagi prediksinya? Akan banyak perusahaan yang tutup. Kemarin kami di rumah kami, saudara-saudara, ada grup warga. Sebulan yang lalu kalau saya nggak salah gitu, tiba-tiba keluar edaran di grup kami bahwa akan ada unjuk rasa di dekat rumah kami. Kami tinggal di daerah BSD, saudara-saudara. Nah, itu ada perusahaan Unilever di situ. Perusahaan Unilever mengumumkan bahwa akan ada karyawannya 400-500 orang yang akan demonstrasi. Anda tahu nggak? Ini perusahaan Unilever ini adalah perusahaan yang barangnya Anda pakai tiap hari. Odol, ya, odol, sikat gigi, sabun, semua tuh. Karyawannya demo, saudara-saudara. Saya bingung tuh. Kalau startup saya nggak heran lah. Istri saya aja di layoff dari perusahaan yang startup, saudara-saudara.
Tapi di perusahaan retail yang selalu dipakai demo, kita nggak tahu bakal terjadi apa sama Unilever. Tapi prediksi tahun ini akan banyak sekali perusahaan yang tutup, saudara-saudara. Harga properti bakal turun tahun ini. Jadi anda semua mau jual rumah, ya kalau anda mau uang cepat ya harganya harus turun. Dan akan ada kenaikan harga-harga. Bensin baru naik. Dan yang terakhir saudara-saudara, pajaknya kita. Dan ini bakal banyak yang heboh lagi tentang bank emas dan antara semua sebagainya. Wah, prediksinya luar biasa. Tapi pertanyaannya gini, prediksi itu sudah kejadian atau belum kejadian? Belum ya, saudara-saudara. Sama seperti Anda ngelihat perakiraan cuaca di apps saudara-saudara di handphone. Diperkirakan akan hujan. Tapi pernah nggak Anda ngelihat itu hujan tiba-tiba nggak jadi hujan? Pernah nggak? Pernah ya? Berarti perkiraan itu bisa meleset nggak? Bisa. Dengar baik. Saya nggak bilang Anda nggak perlu hati-hati dari apa yang saya katakan. Tapi jangan baik. Jangan sampai kekhawatiran yang menjadi hamba dalam kehidupan saudara-saudara semua. Harusnya firman Tuhan jadi kekuatan buat Anda semuanya. Apa ayat yang saya ingin saudara-saudara pegang menjalani kehidupan di 2025? 1 Petrus 5 ayat 7, saudara-saudara. Kita buka. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu ke nyanya itu siapa? Tuhan Yesus. Sebab Ia yang memelihara kita. Bilang kanan kirinya, Tuhan pelihara kita. Amin. Gak usah takut, Tuhan yang pelihara kita. Tahun 2020 waktu COVID melanda Indonesia, saudara-saudara, berat banget. Toh lewat juga. Toh kita gak kurus-kurus amat juga. Tetap masih belembung-belembung juga, apalagi saya. Bikin malu, saudara. Tetap Tuhan pelihara. Kalau Tuhan udah pelihara kita, ngapain kita punya rasa khawatir berlebihan? Udahlah, percayain aja sama Tuhan. Karena saya terlalu percaya, selalu ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan atau lakukan buat kita. Dengar baik. Iman Anda itu gak bakal pernah bisa bertumbuh dalam kenyamanan. Gak bisa. Yang amin cuma satu orang loh. Iman Anda tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam kenyamanan. Karena kalau Anda hidup nyaman-nyaman aja, percayalah Anda gak butuh Tuhan Anda. Tapi justru seringkali kenapa Tuhan izinkan hal yang tidak enak dalam kehidupan Anda, supaya iman Anda bisa bertumbuh. Makanya kalau sekarang Anda sedang mengalami itu berat, atau mungkin Anda sedang di lay off, atau mungkin Anda sedang dipecat jadi korban PHK, itu semuanya, Anda mesti bilang ini sama Tuhan, terima kasih. Karena saya percaya, setelah melewati ini semua, saya akan naik kelas bersama-sama dengan Tuhan. Orang Kristen itu, saudara-saudara, akhir zaman gak mau naik kelas. Dulu saya gak naik kelas 2 kali, malu loh. Beneran, malu banget. Tapi orang Kristen akhir zaman gak malu gak naik kelas, karena maunya di situ-situ aja. Bagaimana kita bisa serupa dengan Bapa di surga kalau kita gak pernah mau naik kelas? Gak ada cara yang lain. Kita harus menikmati senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu, supaya kita bisa naik kelas. Amin. Ada satu lagu yang saya diperdengarkan dan diajarkan oleh kakak kelas saya dulu, saudara-saudara. Orang Ambon, ya, badannya kurus banget, hitam, lebih hitam daripada saya, saudara. Kalau saya kan seksi ya, saudara. Ini bener-bener hitam, gelap gitu, kurus. Dia ngajarin kami lagu ini karena kami dulu mau lomba vokal group waktu kami SMP, saudara-saudara. Dia ngajarin kami. Nggak lama orang ini saya lihat yang dekil tadi ini, saudara-saudara, berapa tahun kemudian nongol di TV, nyanyi lagu ini. Cukup sudah ku katakan. Itu dia, kakak kelas saya. Namanya Glenn Fredly, saudara-saudara. Nah, dia yang nyanyi, yang ajarin saya lagu ini, saudara-saudara. Saya pengen banget, kalau saudara-saudara sedang mengalami gak enak dalam kehidupan saudara-saudara, ingat lagu ini. Karena lagu ini diambil dari ayat tadi, 1 Petrus 5 ayat 7. Boleh? Berarti F. Apakah kau payah mencari-cari? Sama-sama tepuk tangan yuk. Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekali
segala susahmu. Pada kaki siapa? Sekali lagi ya, keluarkan suaranya, come on. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Oh, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Ya, bagaimana yang katakan? Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang beriling hidupmu. Katakan, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Saya mau dengar jemaat yang katakan, tak pernah, tak pernah. Tak pernah ada janji. Dengan iman katakan, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang meniti hidupku. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka. Saya mau dengar jemaatnya, keluarkan suaranya. Serahkanlah, serahkan pada Yesus beban hidupmu. Serahkanlah, oh, Dia akan ganti segala duka. Angkat tanganmu sama-sama. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang meniti hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti apa? Menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita dong. Jadi kalau Anda sedang ngalamin masalah, nyanyi lagu ini. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita semuanya. Amin. Nah, masalahnya saudara-saudara, kenapa sih udah dibilangin tetap percaya, Tuhan menjaga, tapi tetap gak percaya-percaya terus nih kita nih. Memang auban nih orang-orang ini. Anda tahu gak kenapa hampir setiap minggu Anda kalau baca, saudara-saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan berbicara, itu temanya mirip-mirip. Poin Anda sering dengar. Kenapa sering diomongin tiap kali? Karena kita mesti terus diingetin. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 9, saudara-saudara, bilang dengan jelas, katakanlah berulang-ulang kepada anakmu, waktu lagi tidur, lagi berjalan, lagi ngapain juga. Itu yang kami kerjakan sebagai hamba Tuhan, ingetin terus menerus. Supaya apa? Supaya yang diingetin bisa inget lagi. Oh iya, gue lupa. Oh iya ya, oh iya ya. Padahal udah tahu, tapi perlu diingetin terus saja. Makanya hari ini supaya saudara-saudara gak lupa, ingat lagu ini. Kalau saudara-saudara ngalamin segala sesuatu, nyanyi lagu ini.
supaya kita jadi kekuatan dalam Tuhan. Amin. Kenapa kita bisa tentu gak percaya? Karena kita punya rasa takut dan khawatir berlebihan. Saya mau tanya, jadi orang takut wajar gak? Wajar loh. Saya gak pernah bilang begini, jadi orang Kristen gak boleh takut. Lawong saya naik pesawat turbulensi 30 menit saya takut kok. Coba saya tanya sama Anda semua, Anda ditodong di depan orang, saudara-saudara, terus mau ditusuk pisau, Anda gak takut? Takut lah, mana ada orang kayak gitu. Anda udah ngerancangin semuanya, tiba-tiba apa yang Anda udah rancangin semuanya buyar. Khawatir gak? Khawatir. Wajar gak? Wajar. Jadi takut dan khawatir itu hal yang sangat wajar, lumrah. Tapi gak wajar adalah kalau dua-duanya berlebihan. Sampai Anda takut ngelakuin apa-apa. Sampai Anda dikit-dikit bikin aduh ntar gak bisa, aduh ini. Itu baru gak wajar saudara-saudara. Sampai semuanya menjadi masalah kehidupan Anda. Nah itu baru gak wajar. Takut dan khawatir itu wajar banget. Tapi kalau sampai berlebihan gak bagus. Segala sesuatu yang berlebihan tuh gak bagus. Walaupun kita boleh nih makan babi saudara-saudara, Anda makan terus babi terus-terusan, ya gak bagus juga. Saya mau diet, makannya sayur-sayuran, Anda makan sayur-sayuran terus juga gak bagus juga. Bahkan Anda ke gereja terus-terusan aja, itu gak bagus juga. Kenapa? Karena Anda masuk, perlu ada yang dikeluarin. Kalau Anda cuma stay di gereja, Anda gak pakai buat jadi berkat di luar sana, yang ada gunanya Anda di sini. Halo? Anda tahu gak yang nyelipin Yesus siapa? Cuman orang gereja, yang cuma stay di gereja, dan gak ngelakuin apa-apa. Dia tahu firman Tuhan, tapi dipakai untuk hakimin orang lain. Nah itu dia. Orang-orang yang cuma jago di gereja ya begitu. Segala sesuatu mesti seimbang. Gak perlu berlebihan. Anda dapat firman Tuhannya, Anda pakai jadi berkat di luar sana. Loh itu yang harus itu kejadian. Jangan terus tiap minggu firman, datang paling awal, pulang paling akhir. Terus hidupnya yang gak ada buah firmannya, buat apa? Firman Tuhan katakan saudara-saudara, adalah baik kalau ada orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Segala sesuatu yang berlebihan tuh semuanya gak baik. Makanya kita mau jadi orang yang hidup baik di hadapan Tuhan. Amin saudara-saudara. Melakukan semua pada porsinya. Anda dapat firman, Anda renungkan, Anda lakukan, Anda bagikan. Kan harusnya begitu. Bukan cuma terima. Coba saya mau tanya, Anda kalau makan terus gak dikeluarin jadinya apa? Ayo. Sampah saudara-saudara. Penyakit dalam hidup saudara-saudara semua. Orang yang selalu terima firman tapi nggak ada output keluarnya saudara-saudara, jadi sampah. Sampahnya apa? Sombong, merasa punya hak untuk menghakimi orang lain. Nah itu dia. Kita mempunyai hidup yang seimbang. Apa yang kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, kita mau bagi untuk orang lain juga. Kenapa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Orang-orang tukang-tukang beca atau ojek di sana tahu Yesus loh, tapi mereka belum kenal Yesus. Tugasnya kita kenalin Yesus buat mereka. Lewat kehidupan firman Tuhan yang sering kita dengar, kita membagikan buat mereka. Amin saudara-saudara. Jadi kalau sekarang saudara-saudara sedang alami sesuatu, gak perlu punya rasa takut dan khawatir berlebihan. Karena dengar baik, orang yang takut dan khawatir berlebihan itu menghina Tuhan. Itu menghina Tuhan. Loh Pak Martin kok ngomongnya sembarangan menghina Tuhan? Benar menghina Tuhan. Karena sudah banyak sekali bukti Tuhan lakukan banyak hal buat hidup kita. Sampai di sini yang masalah udah punya masalah. Wih, nggak ada. Wah, saya pindah kota loh, bener saudara-saudara loh, asli. Pindah ke gereja ini deh. Soalnya kayak apa, gak punya masalah semua, hidupnya baik-baik aja. Siapa yang punya masalah dalam hidupannya? Semua ya? Banyak gak? Nah pertanyaan saya, lewat gak masalahnya? Siapa yang tolong masalah-masalah Anda? Tuhan Yesus. Dengar baik, Tuhan Yesus yang sama menolong Anda di masa lalu Anda adalah Tuhan Yesus yang sama, dengan kasih sayang yang sama dan kekuatan yang sama, mampu menolong Anda di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Amin. Jadi udah banyak bukti Tuhan menolong kita. Gak perlu kita takut dan khawatir berlebihan. Kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Kitab Amsal Amsal 3, 25-26 saudara-saudara. Janganlah takut kepada apa? Kejutan yang tiba-tiba. Nah saya mau tanya, orang kalau dikasih kejutan itu tiba-tiba atau janjian? Misalnya saya bilang nih, Steven besok Koko mau ke rumah kamu, mau kasih kejutan ya. Kamu ntar Koko datang, kamu pura-pura kaget. Ada gak kayak gitu saudara-saudara?
Nggak ada kan? Pernah? Siapa yang pernah dikasih kejutan di sini? Pernah? Wih, nggak pernah, kasihan banget sih, ya ampun. Siapa yang pernah dikasih kejutan? Pernah ya? Ada janjian dulu nggak, Bu? Langsung tiba-tiba, ih, aduh aku seneng loh, aku terkejut. Terkejut gitu, saudara-saudara. Nggak ada. Besok saya mau ke rumah kamu jam 10. Waktu kita buka pintu, waktu kamu buka pintu, kita udah kasih kado nih. Kamu terkejut ya? Oke, besok datang, buka, kasih kado. Aduh aku terkejut. Stop, kurang terkejut, ulang lagi, ulang. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Di mana-mana terkejut itu, ya tiba-tiba. Sama seperti masalah dalam kehidupan kita, datangnya tiba-tiba. Apa kata firman Tuhan? 26. Lanjut, 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran kita dan akan menghindarkan kaki kita dari jerat. Jadi kalau itu datang, saudara-saudara, nggak usah takut. Tuhan akan terus jadi sandaran kita, menghindarkan kaki kita dari jerat. Amin. Yang kedua, kenapa kita bisa tetap jadi orang yang nggak percaya padahal buktinya udah banyak? Karena kita suka overthinking. Yang nggak penting dipikirin, yang belum terjadi dipikirin. Bahkan overthinkingnya apa, saudara-saudara? Kadang-kadang jadi asumsi. Asumsi apa? Sesuatu yang belum tentu terjadi tapi kita pikirin seperti akan-akan itu akan terjadi. Kan bodoh. Makanya kenapa zaman sekarang saudara-saudara umur 30-an udah kayak nenek-nenek. Loh iya, stres, mikirin yang lain. Zaman dulu mukanya kencang-kencang, gak perlu dibotoks, gak perlu ditanam benang, gak perlu. Kenapa? Karena hidupnya gak perlu banyak tahu urusan orang lain. Sekarang kita ngelihat dikit aja ada orang ngelirik ke kita terus bisik-bisik, kita sangkain ngomongin kita. Jangan GR. Emang iya ngomongin kita? Belum tentu kok. Dengar baik. Pilihan buat tersinggung atau enggak, itu ada di kita. Anda gak perlu simpen sampah. Anda di rumah punya tong sampah gak? Gede-gede nggak? Saya minta istri saya kalau beli tong sampah yang gede segede-gedenya. Karena saya orangnya bersihan, saudara. Mungkin nggak terlihat dari muka yang dekil ini ya, saudara ya. Tapi saya orangnya bersihan sekali, beneran. Dan setelah tong sampahnya penuh, istri saya selalu bilang, tolong dong buangin sampahnya. Kalau tong sampah sudah penuh kita apain? Ya buang, taruh di depan supaya bisa diambil sama tukangnya, bener nggak? Ada nggak yang koleksi tong sampah? Ada nggak ada yang koleksi sampah di rumah? Ada? Ada? Saya sih koleksi gitar, saudara-saudara, di rumah. Nggak ada yang koleksi tong sampah atau sampahnya, saudara-saudara. Kalau sampah kita buang di kehidupan sehari-hari kita, harusnya itu kita kerjakan juga untuk sampah-sampah yang ada di pikiran dan hati kita. Ngapain kita simpen omongan orang? Ngapain kita simpen orang yang ngomongin kita? Ngapain kita simpen orang yang curiga sama kita? Pusing amat. Kita nggak hidup akan hidup mereka, dan kita mau makan nggak pakai uang mereka. Selama yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Tapi kalau memang ada yang orang ngomongin itu gara-gara kesalahan kita dan kita bisa berubah, kita berubah. Tapi kalau memang enggak, ada orang yang seneng gosip aja, gak usah dipikirin. Anda bisa milih bagian mana yang Anda mau masukkan kehidupan Anda. Dengar baik, karena apa yang masuk ke dalam diri Anda menggambarkan apa yang keluar dari hidup Anda. Yang di luar itu, saudara-saudara, gak usah dipikirin. Orang mau ngomongin Anda, orang mau jelek-jelekin Anda, itu di luar kuasa Anda. Karena setiap orang punya hak untuk ngomongin orang lain. Tapi kita bisa milih, kita mau tersinggung atau enggak. Roma 12 ayat 3 bilang begini, saudara-saudara. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ngomongnya kencang ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirin, yang gak usah dipikirin. Kenapa? Karena itu bagiannya Tuhan. Yang bisa kita kerjakan, bagian kita kerjakan aja. Saya waktu ngajar bikin lagu, saudara-saudara ya, waktu saya ngajar bikin lagu nih, songwriting workshop, saya bilang begini, jangan pernah nunggu bisa bikin lagu bagus dulu. Mulai dari apa yang bisa kamu kerjakan. Karena nanti kapasitas kamu akan ditambahkan oleh Tuhan. Karena kalau kita gak pernah mulai sekarang, gak bakal pernah ada yang namanya progres.
Banyak sekarang orang bikin lagu tuh cuman buat top. Banyak orang sekarang bikin lagu buat terkenal. No, goalnya bukan itu. Waktu Anda bisa tulis lagu, goalnya adalah hidup orang diubahkan. Tuh goalnya kalau kita tulis karya. Saya pernah kesaksian sama saudara-saudara semua kan. Ada satu lagu yang saya tulis saudara-saudara, itu menyelamatkan hidup seseorang. Ada orang di satu kota mau bunuh diri saudara-saudara, gara-gara dengar lagu saya mereka bertobat. Dan hidup mereka diselamatkan. Berarti lagu itu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Sampai hari ini saya gak bakal pernah stop tulis karya. Kemarin hari Selasa Frankie Siombing sama Bobby Febian ke rumah saya. Kita tulis lagu bareng-bareng saudara-saudara. Dengar baik. Mulai dari yang apa ada dulu. Gak usah nunggu hebat dulu, gak usah nunggu keren dulu. Karena kalau Anda nunggu kayak begitu dulu, percayalah Anda gak bakal pernah jadi apa-apa ke depannya. Stop overthinking atas apapun juga. Dimulai dari apa yang bisa kita kerjakan. Di luar itu bukan kendali kita. Setiap orang punya haknya masing-masing untuk ngomongin kita dan yang lainnya. Yang kita bisa lakukan adalah lakukan yang kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. That's it, gak ada lagi yang lain. Yang ketiga, kenapa kita bisa gak percaya sama Tuhan? Karena kita punya trauma di masa lalu. Bapak Ibu dengar baik. Di ruangan ini gak ada satupun yang gak pernah salah, dan gak ada satupun yang gak pernah gagal. Semua pasti pernah salah, dan semua pasti pernah gagal. Benar ya saudara-saudara? Gak ada yang hidupnya sempurna. Karena kalau kata Bunda Dorce saudara-saudara, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saudara-saudara. Karena kita sadar kita gak sempurna, makanya kita tempatnya salah dan tempatnya gagal. Benar ya? Tapi dengar baik, jangan pernah terlalu berat menghukum diri Anda waktu Anda sedang salah dan waktu Anda sedang gagal. Karena kesalahan dan kegagalan yang Anda pernah lakukan adalah ruangan Anda buat belajar. Kalau Anda gak pernah salah, Anda gak pernah gagal, Anda gak pernah belajar apa-apa. Saya produk dari gagal dan produk dari salah. Makanya bisa jadi Martin yang sekarang. Anda bisa jadi Anda yang seperti sekarang gara-gara Anda adalah orang yang salah dan gagal, belajar dari kesalahan dan kegagalan Anda. Jadilah Anda yang seperti sekarang ini. Apakah ke depan kita bisa gagal dan salah lagi? Bisa banget. Tetapi dari situ kita belajar lagi untuk jadi orang lebih baik lagi. Jadi jangan terlalu berat hukum diri Anda atas kesalahan dan kegagalan yang sedang Anda sedang hadapi hari ini. Karena kesalahan Anda di masa lalu, kegagalan di Anda di masa lalu bukan berarti di masa depan Anda akan jadi orang yang gagal dan salah terus. No. Percayalah, orang yang belajar sesuatu dari masa lalunya akan terus jadi orang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Jadi gak perlu hal-hal di masa lalu yang bikin Anda gagal terus Anda ingat-ingat sampai Anda gak bisa ngapa-ngapain. Gak perlu saudara-saudara. Karena orang yang terus mau belajar akan terus dibawa tinggi dan semakin tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Saya selalu bilang waktu saya ngajar praise and worship saudara-saudara, jangan pernah stop belajar sampai hari ini. Karena setiap tahun, setiap era, cara mimpin pujian tuh berbeda-beda. Kalau dulu kita bajunya dulu kan ingat gak zaman dulu? Bajunya mesti yang formal banget, pantofel. Sekarang kita mulai ada kefleksibelan. Nanti masa 10 tahun lagi ada yang berbeda lagi. Jadi jangan pernah menutup diri untuk terus belajar. Karena orang yang jadi terus mau belajar akan terus bisa dipakai Tuhan luar biasa lagi. Hari ini saudara-saudara, apapun yang menimpa Anda di masa lalu Anda, saya mau bilang begini, bukan berarti di masa depan akan jadi seperti yang masa lalu Anda. Belajar dari kesalahan Anda dan teruslah menjadi yang terbaik di hadapan kita ke depannya. Amin. Yesaya 43:18 firman Tuhan katakan begini. Janganlah apa? Ingat hal yang dulu-dulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari purbakala. Omongan mertua, saudara-saudara. 10 tahun yang lalu masih dipikirin padahal orangnya udah mati, saudara-saudara. Kan rugi di kita. Ngapain nyimpen sampah? Jangan sampai hal-hal yang dahulu yang bikin kita jatuh, bikin kita nggak bisa move on. Ada satu desain baju yang saya lagi tulis, saudara-saudara. Ini bakal keluar secepatnya nanti di JPCC, saudara-saudara. Tulisannya apa? Move on and move up. Karena kalau Anda nggak pernah move on, Anda nggak bakal pernah bisa move up. Anda kan terus di situ.
Gak pergi kemana-mana. Makanya Anda mesti tinggalin, move on yang ada di belakang Anda. Kalau Anda tinggalin yang ada di belakang Anda, percayalah Anda akan move up, terus naik bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tapi di sini kabar baiknya untuk kita semua. Bagaimana dong supaya kita bisa tetap percaya sama Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama, kita harus berdamai dengan keadaan. Kesulitan apapun yang sedang Anda hari ini, kesukaran apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, Anda mesti berdamai dengan itu semua. Karena kalau Anda nggak berdamai dengan itu semua, itu bisa menghancurkan kehidupan Anda. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18, firman Tuhan bilang ini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dengar baik, saya kesaksian ya saudara-saudara semua ya. Saya ini dulu hidupnya berantakan banget. Istri saya tahu, dari sebelum kami nikah ya, istri saya udah tahu ceritanya. Bahkan yang lucu adalah kesaksian saya di Solusi, saudara-saudara. Jadi istri saya belum berani cerita ke mamanya dulu, saya hidupnya sehancur apa ya. Karena mungkin penerimaan orang dulu kan beda ya, saudara-saudara. Tiba-tiba yang lucu adalah kesaksian saya di Solusi ditonton sama teman mamanya. Nah teman mamanya itu cerita ke mamanya, Cuk, ini kayaknya pacar anak lu deh. Ini beneran nih pacar anak lu dulu hidup masa lalunya seperti ini. Saudara, ini beneran fakta, saudara-saudara. Istri saya gak pernah cerita sama mamanya, sampai akhirnya kesaksian saya ditonton sama teman gereja mamanya, terus teman gereja mamanya ngomong ke mamanya Yunita. Dan akhirnya mama jadi tahu dan Yunita kasih informasi, saudara-saudara. Itu kan dulu. Tapi Martin yang sekarang gak begitu. Kenapa Martin yang sekarang bisa gak seperti itu? Karena Martin yang sekarang udah berdamai sama keadaan. Dengar baik, kalau Anda gak pernah bisa berdamai dengan keadaan, percayalah Anda akan menularkan itu kepada lingkungan sekitar Anda. Anda gak bisa berdamai dengan keadaan. Seorang suami yang benci banget sama istrinya akan ngomongin kepada anak-anaknya tentang istrinya. Kok seorang istri yang benci banget sama suaminya akan ngomongin hal yang enggak tentang suaminya kepada anak-anaknya. Percayalah itu gak bakal pernah habis. Makanya harus diputus sampai di kita semuanya. Karena kalau enggak akan terus turun-menurun. Dan akhirnya anak-anak jadi trauma. Mereka ngerasa semua laki-laki seperti papanya, semua perempuan seperti mamanya. Jadi seperti itu. Nah kenapa dulu saya hidup bisa berantakan banget? Karena ada satu orang di rumah saya yang tidak berdamai dengan keadaan. Tahu gak siapa? Papa saya. Waktu usahanya bangkrut tahun 97, saudara-saudara, papa saya ninggalin hutang sama bank 300 juta. Rumah kami disita, gak punya uang. Kami mesti tinggal numpang sama rumah emak, di rumah emak. Mamanya papa saya. Kami gak punya uang. Kami gak bisa sekolah, gak punya uang sama sekali. Tahu gak yang papa saya kerjakan apa, saudara-saudara? 3 hal. Bukannya bekerja keras, mencari peluang, enggak. Makan, tidur, nonton, itu yang papa saya kerjakan. Stres dia, karena usahanya bangkrut. Saya gak ada masalah sama orang stres. Anda boleh kasih waktu ke diri Anda buat meratapi itu semua gitu loh. Terus belajar dari apa semua. Tapi mesti ingat, kamu mesti bangkit karena kamu punya anak istri, bener gak? Kamu mesti bangkit dong, ingat nih anak istri lu mau masih makan apa? Anda tahu papa saya gak peduli loh, dia tetap makan, tidur, nonton. Sedangkan kami udah mesti bayar SPP waktu itu. Gak bisa uang, gak bisa bayar. Ada itu yang terjadi apa saudara-saudara? Mama saya dari umur 17 tahun udah osteoporosis, jalannya pincang. Dia yang ngambil peran jadi papa untuk cari uang supaya kami bisa lulus SMA. Mama sibuk cari uang supaya bisa bayar semuanya. Papa stres di rumah, cuma tidur, makan, nonton. Lah saya gak ada perhatian. Waktu seorang anak gak dapat perhatian dari keluarganya, dia akan cari perhatian di tempat lain, bener gak? Itu yang saya lakukan juga. Sayangnya yang saya dapat perhatian itu perhatian yang salah. Saya gabung di geng motor waktu itu. Wah, parah banget hidup saya. Bapak-bapak dengar baik. Anda mau stres boleh. Anda mau sedih boleh. Tapi kasih waktu untuk diri Anda. Jangan sampai berlarut-berlarut. Karena orang-orang yang kasih waktu kebanyakan untuk hidupannya berasa akan lebih nyaman melakukannya. Orang yang malas nih saudara-saudara, Anda terusin aja. Lama-lama Anda akan nyaman dalam kemalasan Anda. Sampai akhirnya Anda malas ngapa-ngapain terusan. Makanya kita perlu bangkit. Sekali lagi dengar.
Bangkit itu bukan pilihan, bangkit itu keputusan. Halo? Bangkit itu bukan pilihan, bangkit itu keputusan. Makanya waktu saya tahu istri saya hamil, saudara-saudara, saya senang dan takut di saat yang bersamaan. Bisa gak saya jadi papa yang baik? Karena saya gak pernah punya figurnya. Tapi itulah Tuhan. Tuhan yang menuntun dia menjadi figur bapak itu sendiri buat kami sebagai orang tua. Hari ini saudara-saudara, dengar baik. Maksud dari berdamai dengan keadaan adalah belajar mengucap syukur. Apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, kalau kitanya tidak berdamai dan tidak mengucap syukur, gak bakal pernah terasa apapun yang Tuhan mau kerjakan sama kita semuanya. Tahu gak mengucap syukur itu apa? Kayak ngebuka pintu hati kita, klek, supaya Tuhan bisa masuk. Selama kita gak bisa mengucap syukur, pintu hati kita akan terus tertutup, dan apapun yang Tuhan mau kerjakan pada kita gak bakal pernah terasa sama kita semuanya. Hari ini belajar berdamai dengan keadaan, mengucap syukurlah, supaya Tuhan bisa bekerja secara penuh dalam kehidupan kita. Amin. Boleh minta di F, bro. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Sama-sama yuk. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga mata-Mu. Amin, saudara-saudara. Tetap belajar mengucap syukur supaya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita bisa terlaksana. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap percaya? Kita harus akui kita gak bisa berharap kepada yang lain selain kepada Tuhan. Anda berharap pada siapa? Suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan. Sama siapa? Yang namanya manusia itu tempatnya salah dan gagal, pasti bisa ngecewain. Tapi saya pribadi saudara-saudara yang tidak akan pernah mengecewakan Anda. Kira-kira siapa namanya? Yesus. Makanya jangan taruh harapan ke tempat yang lain. Taruhlah harapan hanya kepada Yesus. Ulangan 31 ayat ke-6, firman Tuhan bilang begini saudara-saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka itu apa maksudnya? Masalah Anda, diomongin orang, fitnahan orang, semuanya
Jangan gemetar dan takut karena mereka semuanya. Sebab Tuhan Allahmu, siapa namanya? Yesus, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengar baik, kemarin saya cerita dan share di youth, saudara-saudara, di pemuda. Saya kemarin nanya sama Eca, wah dari Surabaya nih kemarin, dia bilang gitu. Nah saya tanya sama mereka, pernah gak ngelihat di tol yang lagi macet, tiba-tiba ada mobil jalan, saudara-saudara, di bahu jalan yang seharusnya gak boleh, itu tiba-tiba dia jalan tapi gak ditangkap polisi. Pernah gak? Pernah, karena di depannya ada polisi juga, bener. Ada forrider yang nuntun dia, saudara-saudara. Orang yang di belakangnya itu, di belakang polisi itu, mereka ngikutin, mereka gak takut ditangkap. Kenapa? Karena ada polisi di depannya yang jagain dia. Nah inilah firman Tuhan. Seperti layaknya kita lagi jalan di tol yang sedang ramai, saudara-saudara, Tuhan di depan kita menyertai kita. Kalau dibilangin zaman sekarang, saudara-saudara, orang-orang yang ada polisi di depannya, forrider itu, saudara-saudara, terus di belakangnya kita, saudara-saudara, itu ada backingnya, benar ya? Bisa dibilang, Anda gak perlu takut menjalani kehidupan, karena kita punya backing dari segala backing. Tahu gak siapa? Yesus Tuhan kita. Maka atas apapun masalahmu pada hari ini, bilang ini ke masalahmu, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hei masalah, bilang begini, aku punya Tuhan yang dahsyat, yang selalu menyertai kita semua. Amin. Katakan ini sama-sama dengan saya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, aku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. GAB Pakanaim Sidoarjo, katakan. Percaya kita bisa menang dengan Tuhan? Amin. Atas apapun yang sedang melanda Anda, ingat 1 Petrus 5:7 tadi, saudara-saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apapun keadaanmu, ingat ayat ini, Tuhan selalu pelihara kita. Maaf ya saudara-saudara ya, binatang aja sekarang dipelihara dengan baik. Maaf loh, bukan bandingin saudara-saudara dengan binatang ya, tapi binatang aja sekarang dipelihara sama tuannya dengan baik, apalagi kita. Kasihnya Tuhan lebih daripada para majikan, daripada bapak. Dia pasti memelihara anak-anaknya dengan baik. Amin. Yang terakhir, supaya kita bisa tetap percaya, gimana dong? Berserah aja sama Tuhan. Kita kadang-kadang ya, sadar gak sadar,
Kita suka jadi orang yang suka mengamati rencana Tuhan. Kayak komentator, pernah nggak ngeliat ada orang jago banget, ya musik ke kiri dong, gimana sih, dodol amat. Coba suruh orang itu main di lapangan bola, belum tentu bisa. Seringkali saudara-saudara, kita begitu sama rencana Tuhan, jago jadi komentator doang. Padahal belum tentu yang diomongin sama orang itu rencana Tuhan. Dengan kata lain begini, kita nggak perlu ngerti Tuhan mau lakuin apa sama kita. Yang kita perlu lakuin cuma satu, percaya, titik, nggak ada yang lain. Udah serahin aja semua sama Tuhan. Kalau Anda tahu ada pribadi yang besar dan berkuasa banget, ya udah berserah aja sama dia. Gantongan di hidup Anda sama dia. Terus bergantung sama dia. Saya ingat banget 2003 saya kenal Frankie Sihombing, saudara-saudara. Waktu itu namanya besar sekali. 2003, tahun 2000-an awal, saudara-saudara. Saya waktu itu ikut di Gate Generasi Tanpa Temboknya dia. Itu di rumahnya dia waktu itu, di daerah Ciledug sana, saudara-saudara. Wah, rumah saya di Senen, ke Ciledug. Dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan, saudara-saudara. Jauh loh, naik motor. Nggak punya mobil, orang susah. Naik motor saya, sejam jalan naik motor, saudara-saudara. Ke sana. Anda tahu, saya deketin terus dia kemanapun juga. Karena dia ahli di bidang presiden worship. Saya kejar terus, saya belajar terus sama dia. Sampai akhirnya one day, saudara-saudara, dia bilang ini, kok lu ganggu banget ya Tin ya, kemana-mana gue pergi lu ikut. Dia bilang gitu, saudara-saudara. Saya gak peduli, yang penting saya belajar sesuatu dari dia. Beneran, sampai hari ini saudara-saudara, setiap lagu setelah 20 tahun kemudian kami berteman, saudara-saudara. Lagu yang saya tulis saya masih kirim ke dia loh, sampai hari ini. Saya panggil dia Babe, cekin dong lagunya, perlu masukan apa. Terus belajar. Waktu Anda terus berserah sama Tuhan, Anda sebenarnya sedang belajar untuk terus percaya pada kehendak Bapa. Hari ini saudara-saudara, mungkin Anda nggak tahu maksudnya Tuhan apa. Mungkin Anda nggak ngerti maksudnya Tuhan apa. Tapi satu yang Anda perlu lakukan, percaya aja. Karena Tuhan kita selalu melakukan hal yang terbaik buat kita. Saya tutup dengan ini. Orang yang percaya sama Tuhan, itu berarti hidupnya bukan punya dia lagi. Sama seperti barang yang sudah dibeli, saudara-saudara. Barang itu sudah bukan punya tokonya lagi. Kita juga sama. Waktu kita percaya sama Tuhan, hidup kita bukan kita lagi yang ngatur. Tapi semua kedaulatannya di tangan Tuhan. Berarti kita punyanya Tuhan. Kalau kita punyanya Tuhan, haknya sekarang dari Tuhan gak buat ngapa-ngapain kita? Iya dong. Berarti Tuhan mau jungkir balikin kita boleh gak? Tuhan mau apa-apain kita boleh gak? Boleh banget karena haknya di dia. Percayalah, mau sejungkir balik apapun Tuhan ngapa-ngapain kita, tetap pada akhirnya yang terbaik itu pasti buat kita. Amin, saudara-saudara. Karena dia yang terutama dalam kehidupan kita, bukan yang lain lagi. Mungkin Anda sekarang punya kekayaan, mungkin sekarang Anda punya jabatan, pencapaian Anda. Tapi dengar baik, yang terutama dalam kehidupan kita semua hanya Yesus kita, bukan yang lain. Apa? Lagu-lagu yang indah, apakah itu pencapaian kita? No. Cuma Tuhan kita yang harus menjadi pencapaian kita paling tinggi. Kita bangun hubungan sama dia. Amin, saudara-saudara. Saya berharap firman hari ini bantu saudara-saudara semua, supaya dalam setiap keadaan apapun juga saudara-saudara bisa tetap kuat dan pegang percaya Anda kepada Tuhannya. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Ada satu lagu yang saya baru rilis, saudara-saudara. Kira-kira pas ulang tahun saya kemarin. Ada yang mau kasih kado? Tanggal 6 Maret kemarin saya baru rilis single terbaru saya, judulnya Yang Terutama. Nah kemarin hari Selasa, waktu kami lagi tulis lagu, saya lupa saya ada interview radio sama Radio Jogja. Ternyata lagu ini jadi top request di Yogyakarta. Saudara-saudara, barusan saya lihat di Spotify sama di Apple Music, lagunya sudah naik juga. Saya bersyukur banget lagu ini jadi berkat bagi banyak orang. Saya pengen banget lagu ini jadi berkat untuk saudara-saudara semua. Dalam keadaan apapun juga, saudara-saudara, tetap percaya. Harusnya bukan kekayaan, bukan jabatan yang kita kejar, tapi Tuhan kita. Di luar Tuhan, semuanya cuma bonus. Amin. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Yuk. Lagunya gimana ya? Aku lupa bro. Ntar apa ya lagunya? Bukan, ntar lo. Oh iya, oke, siap. Nomor 8 ya. Lupa, lali aku. Lirik aman? Teman-teman multimedia? Aman ya? Yuk. Ya. Makasih Tuhan Yesus. Takkan ada kata yang dapat
dapat gambarkan indahnya Engkau Tuhan di hidupku. Walau kasih di dunia lenyap dan sirna, namun kasih-Mu Tuhan tinggal tetap selamanya. Lebih dari setiap nyanyian yang ku naikkan padamu, hanya Yesus yang ku inginkan lebih segalanya. Emas, perak, dan permata, pencapaian yang ku terima, hanya Yesus yang terutama, tak ada yang lain di hidupku. Yuk kita beri sama-sama saudara-saudara, katakan, takkan ada kata yang dapat gambarkan indahnya Engkau Tuhan di hidupku. Oh, walau kasih di dunia lenyap dan sirna, namun kasih-Mu Tuhan tinggal tetap selamanya. Semua lebih dari setiap nyanyian, yes, yang ku naikkan padamu, hanya Yesus yang ku inginkan lebih segalanya. Emas, perak, dan permata, pencapaian yang ku terima, hanya Yesus yang terutama, tak ada yang lain hidupku. Katakan, lebih dari setiap nyanyian yang ku naikkan padamu, hanya Yesus yang ku inginkan lebih segalanya. Emas, perak, dan permata, pencapaian yang ku terima, hanya Yesus yang terutama, tak ada yang lain di hidupku. Katakan, lebih dari setiap nyanyian yang ku naikkan padamu, hanya Yesus yang ku inginkan lebih segalanya. Emas, perak, dan permata, pencapaian yang ku terima, hanya Yesus yang terutama, tak ada yang lain. Katakan sekali lagi, lebih dari setiap nyanyian yang ku naikkan padamu, hanya Yesus yang ku inginkan lebih segalanya. Emas, perak, dan permata, pencapaian yang ku terima, hanya Yesus yang terutama, tak ada yang lain.
Mau seberat apapun hal yang terjadi di kehidupan kami mau tetap jadikan Tuhan yang terutama kehidupan kami. Sakit, penyakit, sumber masalah, belum punya keturunan, belum dapat kerjaan, kami percaya pada waktunya Tuhan semuanya akan diberikan yang terbaik kepada kami. Kami gak mau takut, kami gak mau khawatir yang berlebihan, karena waktu kami melakukan itu kami menghina Tuhan. Kami gak mau overthinking, kenapa ini belum dapat, kenapa belum sembuh. Semua kedaulatan Tuhan. Kami gak mau trauma. Kalau dulu belum pernah dijawab sama Tuhan, mungkin sekarang gak dijawab lagi. Kalau dulu gagal, mungkin sekarang bisa gagal lagi. Kalau dulu salah, ke depannya pasti salah lagi. Gak perlu punya trauma, karena apa yang ada di belakang itu udah sejarah. Dengar baik, kesusahan sehari milik sehari. Selanjutnya mereka punya kesusahan yang lain lagi. Hari ini kita mau berdamai dengan keadaan, membuka pintu hati kami dengan ucapan syukur, supaya Tuhan bisa bekerja kepada kami. Karena selama kami gak pernah bisa mengucap syukur, apapun yang Tuhan mau kerjakan selalu mental dari hidup kita. Maka hari ini mengucap syukurlah saudara-saudara, supaya yang terbaik dari Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Gak ada satu pribadi yang bisa diharapkan selain Yesus Kristus. Maka itu berserahlah penuh kepada Tuhan dan jadikan Tuhan yang terutama. Maka yang terindah, yang terbaik akan Tuhan nyatakan buat kita semuanya. Memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Bapa, dalam setiap kehidupan mereka, kesehatan mereka. Engkau yang turut campur tangan dalam setiap keadaan, karena kami percaya Engkau yang berjalan di depan kami, menyertai kami. Kami gak perlu khawatir, sebab Engkau yang memelihara kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi hamba percaya penyertaan, perlindungan Tuhan selalu ada buat kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you semuanya. Terima kasih Pak Martin, sangat memberkati kami semua. Siapa yang diberkati siang hari ini, yang di lantai bawah juga, kita mau melakukan firman ini. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah siang hari ini, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. kiranya
kasih kepadamu Tuhan, buat ibadah yang luar biasa siang hari ini. Kami tahu bahwa ibadah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu, dan kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Evangelis Martin Sunardi bersama dengan istri yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan pesan-Mu atas kehidupan kami siang hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kembali dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan juga memberkati rumah tangga, keluarganya, sehingga Tuhan anak istri Tuhan diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan setiap talenta yang dimiliki oleh hamba-Mu ini Tuhan senantiasa jadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan siang hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepadamu. Dan biarlah Tuhan terimalah segala berkat anugerah daripada Bapa yang sangat baik, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai siang hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang semuanya.